Nah, untuk yang part kedua latihan nafas yang namanya kalau nggak lupa sih Kapalabhati. Jadi caranya gini, tarik nafas tetap panjang, tetap nafas yang sebanyak-banyaknya menghirup oksigen sekuat-kuatnya dan sepanjang-panjangnya. Letakkan tangan kanan di dada, tangan kiri di perut. Saya agak munduran ya. Gini. Nah, kita lakukan tarik nafas yang panjang, kemudian nanti mengeluarkannya kenceng, terus menekan dada dan perut. Keluarkan lewat hidung dengan sekencang-kencangnya. Gitu. Ini memompa jantung, memompa paru-paru kita. Ya, ini latihan ini sangat bagus sekali. Yuk kita lakukan menghirup nafas panjang, kemudian nanti mengeluarkannya dengan maksimal seperti memompa. Gitu. Kapalabhati. Nah, paling tidak ada 40 hembusan nafas secara kencang. Kalau 40 belum kuat, 20 dulu nggak apa-apa. Yuk lakukan sekali lagi. Kapalabhati, tarik nafas panjang. Pejamkan mata biar lebih fokus pada nafas Anda. Keluarkan dengan memompa. Nah, untuk selanjutnya ada namanya kalau nggak salah Simhasana ya. Jadi saya waktu latihan ini agak gimana ya, lucu-lucu gimana. Jadi saya diketawain juga nih sama guru saya. Kenapa kok nggak bisa maksimal, nggak bisa keluarin kriya namanya. Kriya itu suatu kotoran yang ada di tenggorokan. Jadi caranya gini, duduknya tetap tegak. Nah, tarik nafas, buka matanya lebar, tarik nafas, nanti lihat ke atas. Satu tarik nafas, kemudian waktu buang nafas lewat mulut, kemudian julurkan lidahnya sepanjang-panjangnya ke arah bawah. Nah, sambil matanya ini yang hitam-hitam lihat ke atas nih. Jadi tarik nafasnya gini. Nah, keluarin suaranya biar kriya yang ada di tenggorokan ini bisa keluar. Entah gimana ya, saya ini belum bisa menemukan feel saya ketika latihan nafas yang ini. Tapi ketika sama temen, itu ada yang benar-benar sampai keluar, dia sampai muntah juga. Jadi itu sangat bagus buat latihan nafas. Jadi kalau latihan nafasnya bareng-bareng, biasanya harus pakai tisu basah taruh di depan hidung dan mulut. Ini biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yuk kita coba latihannya. Jadi keluarin suaranya sambil menjulurkan lidahnya semaksimal mungkin. Tarik nafas. Aduh, jangan sampai ketawa ya. Aduh, maaf. Ini muka udah jelek, tambah jelek lagi. Tapi ini sangat bagus ya untuk latihan nafas. Jadi itu yang ada di latihan yoga. Sebenarnya latihan yoga itu fokus pada tubuh kita. Ini sangat bagus sekali untuk membantu tubuh kita latihan nafas dan mengolah tubuh kita. Gini aja, saya ini udah berkeringat banget. Jadi masih opening. Istilahnya masih opening tentang nafas. Kita belum masuk ke segmen inti. Nah, sebelum masuk ke segmen inti ada pemanasan. Setelah lakukan pernafasan, kemudian pemanasan seperti olahraga yang lain. Jadi tetap tegak tubuhnya, jauhkan bahu dari telinga, siku tangan rileks. Pemanasannya seperti biasa, pejamkan mata dengan lembut, putar leher ke arah kanan perlahan, tarik nafas, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Lakukan ke sisi sebaliknya, putar dari arah kiri, inhale, drop ke belakang, exhale, ke depan, inhale, exhale, inhale, exhale, back to center, buka mata, kemudian putar bahu ke belakang 3 kali, sambil nafas dalam. Ingat nafas Dirga Swasam ya, nafasnya panjang dan dalam. Angkat tangan ke atas, satukan telapak tangan di atas kepala, tarik tangan, jauhkan, punggungnya ditegakkan, bayangkan tangan ditarik ke atas, ada yang menarik ke atas, simbol tetap grounding di atas matras. Exhale, turunkan tangan di samping, inhale, exhale, inhale. Kita lakukan twisting, tangan kanan arahkan ke belakang jauh, tangan kiri menekan lutut, tekan. Nah, ini namanya twisting, meliukkan badan ke arah kanan, pandangan jauh ke belakang biar lebih dalam. Exhale, angkat tangan lagi, namaste di atas kepala. Exhale, sisi sebaliknya. Nah, itu tentang twisting, pemanasan. Masih banyak lagi pemanasan yang harus dilakukan. Tinggal nanti gerakan intinya mau apa, mau hip opening atau mau twisting atau tentang vinyasa, kebentukan tubuh. Nah, cukup sekian dulu ya. Nanti ada beberapa istilah yang akan saya jelaskan ketika melakukan latihan yoga. Saya ini ikut
sertifikasi pengajar yoga 30 jam saja, yaitu yoga basic dari Indonesia Yoga School. Dimana yoga itu sebenarnya terbagi beberapa macam ya, banyak. Cuma saya udah jatuh cinta banget sama IYS atau Indonesia Yoga School. Kenapa? Karena di situ nggak ada mantra-mantra atau nggak ada apa ya, pose. Kita lakukan pose itu dengan semaksimal mungkin, dengan nafas yang diatur. Kemudian ada beberapa terminologi yang ada di IYS yang di tempat lain nggak ada. Nah, 5 terminologi yang dipakai IYS. Yang pertama tentang tangan. Tangan ini terdiri dari ujung jari tangan, ada bola tangan, dan tumit tangan. Ketika tangan ini menapak antara tumit, bola tangan, dan ujung jari tangan, menekan kuat ke matras, jadi kayak gini nih. Biasanya kami menyebutnya cakar macan. Coba diamatin ya. Jadi ujung jari tangan sama bola tangan sama tumit ini menempel kuat di matras, kayak semacam mau jambakin matras gitu. Nah, itu namanya tiger claw. Ini digunakan untuk kekuatan. Nah, yang kedua spider finger. Jadi hanya ujung jari tangan ini yang menempel di matras. Ini misalnya matras, jadi cuma gini nih. Nah, ini fungsinya untuk balancing. Jadi beberapa asana nanti pakai gini nih, kayak memegang mangkok terbalik, kok bakso yang terbalik gini, balancing. Kemudian tentang kaki. Tentang kaki itu ada istilah yang saya suka nih, karena hobi saya juga sih pakai heels. Jadi gini, ini kalau penari balet gini ya, kalau penari balet itu ujung jari kakinya menjauh. Nah, di IYS itu gini, kalau ini untuk penari balet, kemudian ini flexing untuk para pesilat, biasanya untuk kekuatan nih. Kalau nendang gini, ini kekuatan banget. Kalau ini keindahan. Nah, di IYS itu menggabungkan keduanya, dari poin, kemudian tarik ujung-ujung jari kaki mengarah ke lutut. Jadi kalau pakai heels itu kan gini ya. Nah, ini namanya slointing. Jadi dipakai ketika kaki menjauh dari matras, kayak angkat kaki ke atas. Nah, jadi gini nih. Ini menguatkan otot yang atas, otot bawahnya juga kena. Jadi gitu. Kemudian istilah yang keempat, itu berkenaan dengan garis matras. Kalau kita berdiri di atas matras, posisi kaki itu harus sejajar dengan pinggul, tidak rapat, juga tidak lebih lebar. Jadi ini anatomi tubuh. Pinggul, jadi tumitnya sejajar nih sama pinggul. Aku mundur dulu ya. Ini. Ketika kita melangkah ke depan, kanan misalnya melangkah ke depan, kiri di belakang, ini tetap pada garisnya, pada relnya. Nah, ini menjaga agar pinggul tetap square hadap ke depan. Ini namanya two feet length. Sedangkan yang telapak kaki belakang agak serong sedikit. Ya, nah ini dipakai ketika gini nih. Front warrior atau Virabhadrasana 1. Tuh. Jadi ketika kaki kanan atau kiri maju atau mundur itu tetap pada relnya, tidak gini. Nah, nggak gini. Ini namanya satu rel, kayak rel kereta api tuh. Nah, mundur lagi gini, pada tempatnya. Ini menjaga pinggulnya biar tetap hadap ke depan. Yang kelima itu one feet length. Nah, one feet length misalnya kanan atau kiri ke depan, ini segaris. Nah, ini digunakan untuk hadap ke samping, menjaga agar pinggul tetap square hadap ke samping. Nah, ini biasanya dipakai pada pose-pose tertentu, misalnya Virabhadrasana itu istilah yang nggak ada loh di IYS. Jadi ada beberapa istilah. Kemudian di IYS itu menerapkan Sri Stira Sutam. Nah, Baikoko Yoga. Jadi nggak cuma keindahan, tapi kekuatan, kemudian keamanan. Jadi kalau kita melakukan asana itu, kita nggak asal, jadi harus ada step by step. Kalau ini belum bisa, oh nanti berarti tekniknya harus gini, harus kunci perut. Nanti ada teknik-tekniknya. Jadi biar kita tidak cedera, itu juga ada tekniknya. Selama ini saya nggak sampai cedera karena saya sudah menerapkan teknik-teknik yang udah diajarkan oleh guru-guru kapal saya. Nah, itu tadi istilah-istilah. Jadi yoga itu nggak ada memasukkan, nggak ada yang namanya memasukkan mantra-mantra atau doa-doa khusus, itu enggak kalau di kita. Jadi pure murni hanya latihan nafas, kemudian baru berasana. Mau asana apa aja itu ada di basic. Saya sendiri belum mood sih untuk bikin video tentang asana basic, cuma ada beberapa foto. Banyak kalau foto itu ada di FB dan IG yoga, khusus IG yoga saya. Nah, ada 40 basic asana yang udah saya pelajari di
PTT 30 jam. Nah, demikian video dari saya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan kata-kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.